Liverpool gagal juara karena kondisi yang sempat ramai ini karena ada pandemi. Apalagi kan waktu itu Ligue 1 tuh Nah itu berhenti. makanya ketika kondisi itu jujur itu cukup waduh kasihan ya Liverpool. Ya walaupun si Klopp mengatakan bahwa sepak bola jauh lebih penting kemanusiaan jauh lebih penting daripada sepak bola. Entah kenapa gue jadi sayang loh kalau misalnya Liverpool nggak bikin dinasti karena pelajaran yang bisa diambil dari bagaimana Liverpool membangun tim selama 30 tahun itu legendaris sih. Menurut gue sih udah bisa dikatakan klub profesional dalam artian semua aspek diperhatikan lah. Yuk kalau mau lihat MU juara paling cepat 2025. Ini gue mau ngomong dari tadi sebenarnya. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gua Rifki Herlanda dan juga Evan Simon. Halo. Akhirnya Van kita bisa bertemu ya setelah 4 bulan kita gak ketemu Van. Lu kangen gak sama gua? Enggak sih. Anjir. Sebenarnya kan gue berharap gue hari ini bakal nge-host sendiri gitu, tapi ternyata tiba-tiba ada lu. Ya gue bela-belain buat ketemu lu nih. Sebenarnya gua hari ini libur sebenarnya. Oh gitu. Jadi biar kita ketemu udah lama 4 bulan kan? 4 bulan lebih loh. Berarti kan lu harusnya WFH coy. Lu membawa Enggak, virus kemari. Gue libur harusnya hari ini. Oke. Tapi hari ini kita gak berdua Van ya. Betul. Ada tamu yang sangat spesial nih. Untuk pertama kalinya kita bertiga. Ya betul sekali. Itu ada Kang Jalu yang sudah diketahui banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Kang Jalu. Ya elah kan tadi udah disebut Ya gak apa-apa diulang lagi kan. Aduh lu kaku banget sih ngobrol kayak jauh-jauhan sih maksudnya seberang-seberangan tapi kayaknya chemistry antara kalian berdua nggak ada deh. Ini karena udah lama gak ketemu Kang. 4 bulan gak ketemu. Tapi ini bintang tamu malah ngebongkar rahasia dapur gimana? Bukan ngebongkar rahasia dapur lu, chemistry lu tuh nggak ada gitu. Jadi kayak kesannya dialog gini kalau gue yang pelajarin ya dialog tuh harusnya cair, jangan ada silent moment. Lu tadi ada 1 detik silent moment diam, itu kan nggak boleh harusnya. Betul. Kita terima saran. Karena kita masih pendatang baru sebenarnya berdua ini. Evan sih, iya sih. Lu udah lulus Van? Udah. Akhirnya Pak. Ya udah, akhirnya Kang lulus juga. 8 tahun ya? 8 tahun. 7,5 tahun. Ya udah masuk 8 kalau 7,5. Ya, jangan ditambah-tambahin lah. Ya enggak 7,5 dekatnya pembulatannya kemana? 8 Van. Iya kan? 8 lah. 8 tahun. Mungkin lu bisa mengklaim 15 semester. Tapi ya 8 tahun. Jadi hitungnya kalau di kampus kan 16 semester jadinya. Iya. Lu wisudanya pasti yang tahun ke-16. Lu bayangin. Gak ada, wisuda tahun ke-15 Van, gak ada. Gak ada. Lu 16. Gila lu ya, berarti udah dilewatin 2 periode tuh. Orang Ya lu ya jadi ketika lu yang mestinya lu sidang skripsi, anak-anak itu baru pada masuk dan sekarang lu bareng gitu loh. Jadi itu pas di semester terakhir pas saya lagi ngerjain skripsi sama laporan magang, itu saya tetap harus ngambil kelas karena harus nyuci nilai. Iya. Itu ketika saya masuk, saya baru nyadar. Jadi dulu ketika saya masuk kuliah semester 1, mereka masih SD. Iya. Iya. Bangke banget. Ya udah, ya nggak apa-apa sih. Karena seenggaknya lu bisa mencari jodoh di sana kan. Oh, iya. Senior nih. Gitu. Itu berarti Evan orang paling berjasa untuk kampus nih. Iyalah. Setorannya paling banyak. Store terus. Teman-teman lu yang ngundang gua waktu komunikasi apa? Oh iya, ilmu komunikasi dulu di Apa Universitas Multimedia Nusantara. Apa namanya? Comsday apa? Kompres. Nah, itu udah jadi manajer kan? Udah pasti. Evan doang gini Bang. Kebetulan saya gak punya teman, Kang. Oh iya, lu nggak ada juga sih. Introvert banget soalnya Evan orangnya. Gue juga introvert sebenarnya. Serius. Walaupun lu ngelihat gue misal ceria banyak ngomong, tapi gue tuh dasarnya introvert. Gak percaya. Dulu Ya percaya mah sama Tuhan lah, jangan sama saya. Gila. Enggak serius. Gue introvert sebenarnya. Jadi introvert itu nggak bisa dilihat dari orang itu banyak cakap atau enggak. Introvert tuh banyak lah levelnya. Dan gue mungkin introvert gue itu untuk menutupi ya rasa omongan gue itu menutupi rasa introvert gue. Bisa jadi. Bisa jadi benar. Ya, langsung aja lah. Kita bahas kuliah nih. Iya, bahas kuliah kita hari ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Si Evan 8 tahun, Liverpool 30 tahun. Karena gitu Kang, maksudnya saya tuh ngerasain gimana kehidupan saya dulu, momen-momen ketika saya SMP SMA tuh MU dikdaya gitu.
Oh. Mendominasi, masuk final Liga Champions sampai 3 kali dalam 4 musim. Nah ini fans-fans yang kayak gini yang cuma mendukung pada saat Oh, timnya jaya. enggak. Nah terus tapi ketika saya masuk kuliah, transisi kan, City mulai dapat kucuran Kesempatan. dana segala macam. Chelsea juga muncul. Momennya adalah pergantian kekuatan seenggaknya kalau dari Premier League ya, dari MU ke City gitu. Terutama setelah Ferguson pensiun. Mm-mm. Nah, terus ya udah pelan-pelan ya ketika saya lulus MU udah nggak tahu di mana gitu. Dan Ada di sekarang Liga Liverpool Inggris. yang balik. Biasa aja. Gue sih biasa aja Liverpool kayak gini menjuara biasa. Udah sering. Enggak udah sering gue udah ngalamin. Pokoknya Liverpool angkat trofi gue udah ngalamin. Trofi apa tuh? Trofi apa ya? Piala Liga Inggris. Liga Inggris divisi 1 tahun 90 gue nonton. Berarti Kang Jalu tuh ngerasain full 30 tahun puasa tuh. Benernya sih 30 tahun sebenarnya kan? Ya 30. Ya enggak kalau lu puasa dalam arti Liga Inggris iyalah 30 tahun. Cuman kalau gue sih apa ya dalam artian ada momen-momen yang sebenarnya menurut gue ya kenapa gue tahun ini ketika City kalah dari Chelsea ya hari Jumat pagi kan itu ya. Nah gue baca WhatsApp baca berita juara. Udah that's it gitu, nggak ada perayaan berlebihan buat saya. Ya karena ada beberapa justru kalau bisa dikatakan misal istilahnya orgasme, maksudnya kalau Liverpool tahun lalu yang juara itu jauh lebih orgasme gitu. Kalau sekarang sih ya sekarang ketika liga belum ditutup, udah liga sebelum di hold, Liverpool udah 15 poin di atas. Ya udahlah ini secara matematis sudah juara. Jadi maksudnya ya udah gitu ketegangannya udah lewat di bulan Februari Maret. Jadi ketika ini pastikan juara ya udahlah tapi ya kenapa gue bilang biasa aja? Karena nggak klimaks dalam artian nih. Kalau mau klimaks tuh ya misalnya ketika lawan City menang. Nah atau enggak ketika lawan City seri, nah itu klimaks gitu loh. Benar-benar ngalahin pesaing kan kalau sekarang ya udah unggul jauh terus karena pesaing kepleset. Dan gini kenapa gue lebih berharap juara tahun lalu ya. Ya karena ada persaingan yang sangat ketat gitu dengan Manchester City ya yang sepanjang musim ya menurut gue itu pertarungan yang menarik lah. Dan gue mau prediksi pada awal musim ini akan ada 2 kuda pacu lagi yaitu City dan Liverpool. Namun ternyata situasi Liga Inggris tahun ini 2019-2020 ini kan anomali. Sama seperti ketika Leicester juara menurut gue. Iya betul. Kenapa dikatakan demikian? Karena tim-tim besar lain tuh dalam kondisi tidak stabil. Liverpool bisa stabil terus. Jadi sendirian stabilnya gitu loh. Ya sekarang bayangin Pep Guardiola kalah 6 kali itu wajar gak sih dalam satu musim? Soal gak stabil itu maksudnya. Bisa gak kalau diartikan musim ini sebagai musim termudah untuk menjuarai Premier League? Seenggaknya bagi klub-klub yang Nggak juga Big kalau kita lihat Liverpool menangnya juga menang susah payah kan. Ya menit 93 lah ketika ya, itu lawan mana lah. Secara mikro ya kita lihat secara mikro, secara makro mungkin mudah karena ya ini rekor lah 7 pekan sebelum liga berakhir sudah juara. Tapi secara mikro perjuangan Liverpool juga kan susah. Mereka mendapatkan poin-poin kemenangan seperti ketika MU meraih poin kemenangan, maksudnya di Fergie time lah istilahnya di menit-menit yang sebenarnya udah orang ini paling seri kalau saya bilang berharap. Nah ini udahlah nggak mungkin taunya menit 93. Ya secara makro memang kelihatan mudah, tapi secara mikro Liverpool sendiri kan dalam beberapa laga selalu kesulitan untuk meraih 3 poin. Sebenarnya kalau dilihat jadi salah satu sisi yang bisa dilihat tuh sebenarnya dari pemain yang cedera ya Kang. Kalau dibandingin sama klub-klub pesaing gitu, memang Liverpool relatif lebih aman lah tanda kutip, lebih sehat kondisi skuadnya gitu karena paling Hendo salah gitu, cuman absen di 3 laga. Sedangkan City yang kena cedera langsung bintangnya Laporte itu sampai 19 pertandingan gitu. Pogba MU 22 pertandingan. Tottenham pun juga kena kan. Terus si Chelsea juga Kante sempat absen panjang, Pulisic baru bermain kemarin segala macam. Iya kan ya maksudnya gini loh dalam artian untuk menjadi juara kita nggak bisa hanya mengandalkan pemain di lapangan. Staff di belakang layar pun harus mendukung. Ya mungkin ketika Liverpool tidak banyak mendapatkan cedera, dia memiliki staff medik atau entar itu fitness coach segala macam yang sangat baik. Itu bisa jadi kan. Ya menurut gue itu salah satu modal untuk menjuarai sebuah liga bahwa kondisi timnya harus tetap dalam keadaan stabil. Liverpool ya kalau kita lihat skuad sebenarnya Liverpool nggak dalam-dalam amat.
Jadi kita bandingin sama Manchester City lah. Manchester City bisa bikin 2 tim yang sama kuat. Liverpool gue yakin ya selalu gue katakan Liverpool tuh hanya punya 1,5 tim, nggak sampai 2 tim karena ya sekarang ketika oke lah misal Andy Robertson cedera, cadangannya Milner boleh lah. Tapi kan Milner ya kita tahu usianya secara kecepatan juga beda. TAA cedera masih ada Nathaniel Klein misal, tapi kan Klein juga bukan ya buktinya dia dilepas juga kan pada akhir musim. Ya ini sih sebenarnya. Jadi Liverpool ini menurut gua ya sangat terbantu dengan kondisi keberadaan fitness coach segala macam, staff rehabilitasi segala macam, dan ini menjadi salah satu modal penting mereka. Tapi sepakat kalau misalnya kan karena banyak orang yang bilang bahwa juara di Premier League gitu ya, terutama di Premier League sih, dengan liga mereka yang keras secara adu fisiknya gitu, ketaran banget, bahwa memang klub tuh butuh keberuntungan untuk terbebas dari cedera. Ya kalau masalah keberuntungan tanda kutip ya tentu. Ya masalahnya kalau keberuntungan mas harus selalu dibutuhkan gitu loh. Ya sekarang lu mau berusaha segala macam kalau nggak ada, ya kayak Liverpool tahun lalu lah lawan Everton, City juara tahun lalu kan dalam tanda petik ada sedikit bau keberuntungan ketika Vincent Kompany mencetak gol ke gawang Leicester. Iya, yang tendangan jauh itu ya. Ya sejak kapan Kompany berada dalam posisi sepertiga lapangan gitu loh, dan melakukan tembakan itu kan nggak ada. Ya keberuntungan itu memang selalu ada, tapi kan keberuntungan itu di sisi lain bisa dibuat. Ya dalam artian gini loh, kenapa bisa dibuat itu gimana? Tim yang menekan terus-menerus gagal mencetak gol, sehingga ya selalu dikatakan butuh keberuntungan, tapi kan nggak mungkin ada peluang jika kita tidak memberikan tekanan. Itu sih menurut gua. Tapi ada kekhawatiran nggak Kang? Liverpool gagal juara karena kondisi yang sempat ramai ini karena ada pandemi, apalagi kan waktu itu Ligue 1 tuh. Nah itu berhenti. Makanya ketika kondisi itu jujur itu cukup kasihan ya Liverpool. Ya walaupun si Klopp mengatakan bahwa sepak bola jauh lebih penting, kemanusiaan jauh lebih penting daripada sepak bola. Ya tapi menurut gua ya itu momen ya mungkin fans Liverpool deg-degan lah. Ya nah makanya kenapa ketika saya katakan tadi ketika juara biasa ini karena saya nariknya dari keputusan Ligue 1 memutuskan PSG yang menjadi juara. Oh ini masih udah pasti karena Inggris pasti nggak mau ngambil, taruhlah liga nggak dilanjutkan, Inggris nggak mau ngambil resiko dengan meniadakan seperti Liga Belanda. Gue yakin itu sih. Makanya dari sisi keyakinan gue udah tumbuh ketika PSG diputuskan juara itu sekitar April kan. Iya. Nah dari situ gue udah optimistis. Gue cukup sepakat sih, maksudnya bisa memahami kalau misalnya ada banyak juga supporter Liverpool yang kayak sebenarnya Kang Jalu gini, kayak Liverpool juara ya udah gitu, malah lebih tegangnya itu udah lewat gitu masa tegangnya karena dia udah unggul jauh, terus ditambah libur pandemi segala macam. Tapi yang menarik Kang perhatiin gak di medsos tuh banyak yang debat soal jumlah trofi Liverpool sama menurut saya sih nggak penting banget tuh. Ya nggak pak, ya namanya juga fans lah, dalam artian ya sekarang gini loh, kalau misalnya Liverpool ya dalam tanda petik tidak diakui gelar juara Liga Divisi 1-nya, berarti Valentino Rossi juga nggak bisa dihitung punya 7 gelar juara dunia dong, karena sisanya masih dari di 500 cc, bukan MotoGP kan. Begitu. Tapi kan itu semua diklaim sebagai the elite level kan, yang bisa dikatakan ya Premier League di elite level, sebenarnya divisi 1 adalah elite level pada saat itu. Nah, udah gitu ya yang saya tangkap gitu. Sebenarnya kan konteks soal siapa lebih banyak Liga Inggrisnya antara MU dan Liverpool gitu kan. Kebanyakan kan sebenarnya karena ini Premier League si Liverpool baru sekali era Premier League ya. Si MU 13. Nah, tapi kan kalau dalam konteks keseluruhan nih soal gelar-gelar ini, panasnya kan sebenarnya gara-gara yang komentar ikonik Ferguson yang knock off your perch. Ya sebenarnya. Dari konteks itu kan juga membicarakan soal titel Liga Inggris. Yes. Timnya Liverpool gitu. Makanya menurut saya kalau misalnya memang kita membahas persaingan jumlah trofi liga lokal antara si MU dan Liverpool, ya harusnya memasukkan semuanya gitu, nggak cuma sebenarnya kan Ferguson juga pada saat itu berkomentar seperti itu karena kan banner di Liverpool kan, comeback when you are 18 kan, betul. Nah sebenarnya udah disalib ya, itu kan berarti sebenarnya Ferguson aja paham gitu tingkat persaingan ya, sementara kan fans ini kan ya sekarang yang orang demen-demen sepak bola kan banyak yang masih kecil-kecil lah ya, ibaratnya ABG labil gitu ya. Regenerasi kan. Iya maksud gue ya itu yang sebenarnya dalam artian
ya mereka mulai mencari jati dirinya lah gitu loh. Ya wajar lah apabila kemudian saling banter segala macam. Tapi kalau misalnya dibilang persaingan Liga Inggris kan tadi kan Jalo bilang kalau musim ini mah ya udahlah, maksudnya tim-tim lain tuh pada jeblok lah gitu kan. Tapi menurut Terbantu dengan ya, kondisi tim lain ya. tim lain. Tapi kalau menurut Jalo persaingan yang paling ketat untuk Liverpool meraih gelar juara tuh musim-musim apa nih? Musim-musim berapa? Misalnya musim kemarin atau Kalau gue ya musim lalu sebenarnya yang paling mereka, makanya gue sangat berharap musim lalu menjadi juara walaupun gue taruhan tahun lalu tetap Manchester City ya. Oh iya. Iya, gue ketika Liverpool unggul 10 poin gue udah pasang taruhan Manchester City. Kalau saya taruhan Liverpool. Apa? Jadi saya taruh. Ya, lu- Iya, saya Liverpool. Nih, gue ingat gue masang Desember tanggal awal Desember lah ketika Liverpool unggul 10 poin, itu gue langsung pasang. Gue pasang di City. Walaupun ya bukan bingung, gue analisis aja. Asik. Karena Liverpool itu kan dalam tanda petik dalam musim lalu itu masih sedikit diuntungkan lah sampai Desember. Karena gue tahu permasalahan Liverpool itu di Januari Februari. Ya gue kan lihat data historis, biasanya Februari atau Januari itu Liverpool raihan poin rata-rata di liganya kecil. ya. Nah itu gue masih menunggu itu. Dan terbukti kan ketika City menang 2-1 pada tahun baru, ya Liverpool saat itu langsung performanya drop. Dan ditambah lagi kondisi yang seperti gue katakan dari musim lalu, bahwa Liverpool ini gak punya tim yang sekomplit Manchester City. Ya belum sehingga untuk bersaing dengan full throttle sampai akhir musim tuh gak mungkin. Susah gitu loh. Jadi bayangan itu sebenarnya ada muncul buat musim sekarang. Bayangan yang mana Yang nih? tadi bilang bahwa ya tim skuad Nah, Liverpool tuh gue sebenarnya pada awal musim gue memprediksi dua kuda pacu. Tapi bahkan City bisa dikatakan unggul. Kalau saya pikir nah ini City kayaknya unggul deh. Tetap unggul dan kondisi seperti ini Liverpool pasti efek Liga Championnya pasti akan fokus di Liga. Itu benar ya. Udah kejadian. Namun ternyata yaitu yang tadi saya menaruh keyakinan musim ini bisa lebih baik. Tapi nggak memprediksi akan bisa meraih poin sama seperti tahun lalu bahkan saya bilang. Tahun lalu tuh 97 ya. 97 itu terbaik lah menurut gua. Gua nggak tahu nih tahun ini sampai akhir musim apakah bisa 97 atau enggak. Tapi setidaknya tahun lalu itu menjadi gambaran bahwa Liverpool ini sudah siap bersaing. Hanya ya itu persaingannya tidak seketat musim lalu. Ya kenapa saya katakan demikian karena City ternyata flop banget di liga sih itu. Kalau saya kan ngeliatnya sebenarnya kemenangan Premier League ini menjadi lebih memuaskan lah gitu, kayak ibaratnya ejakulasinya lah bagi supporter Liverpool karena setelah menunggu 30 tahun kan. Kalau trofi-trofi lain mah udah ya treble mini ya, treble mini pernah, Liga Champion juga bahkan baru tahun lalu gitu. Nah iya gue kenapa tahun ini nggak begitu punya keyakinan ya dalam tanda petik. Ya kan gue wartawan ya, gue ya selalu wartawan masih yang kan? Masih wartawan. masih dong statusnya walaupun posisinya udah jarang nulis ya. Dalam artian gini loh, Liverpool itu punya tren buruk setelah menjadi runner up 2001, 2009, 2014. Ketika Liverpool nyaris menjadi juara dalam artian peringkat 2 tuh nyaris lah ya walaupun kita nggak tahu lupa saya poinnya sama peringkat pertamanya berapa, tapi itu membuat manajer selalu bukan panik buying sih, ngerasa wah gua harus tambahin pemain ini nih. Jadi membeli pemain yang justru tidak efektif. Ketika 2001 lupa saya beli siapa, ternyata Liverpool jeblok dari 2 ke 5 kalau nggak salah atau ke 4 saya lupa. Ke 2009 yang ingat yang ketika Torres. Gerrard menang 4-1 di Old Trafford. Trafford. Jeblok ke peringkat 8 malahan Beniteznya tuh. 2013-14 si Brendan Rodgers jeblok ke peringkat ke-7. Nah, ada kekhawatiran itu pada awal musim, makanya kenapa saya memprediksi tetap Manchester City pada awal musim ya. Namun ternyata Klopp tidak demikian. Dia hanya menambah pemain ya sebutuhnya lah. Tidak ada panik buying kan tahun ini, musim ini Liverpool. Bahkan awal summer nggak beli siapa-siapa. Iya, summer nggak beli siapa-siapa. Maksudnya nggak beli pemain mahal lah. Nah ini menurut gue menjadi modal penting karena justru Klopp yakin dengan tim yang ada sebenarnya hanya butuh sedikit keberuntungan lah untuk menjadi juara seperti tahun lalu dan terbukti akhirnya. Ngomong soal pembelian pemain nih, gue catat nih ada semenjak Klopp ada 18 pemain. Si Klopp ini datengin main totalnya tuh ngeluarin 420 juta pound. Menurut Kang Jalo nih,
siapa sih pembelian tersukses sebenarnya Klopp itu loh. Sedangkan kan kita tahu kayak Van Dijk harganya 75 juta pound, harganya tinggi-tinggi gitu. Kayak Alisson 65 juta pound. Nah, menurut Kang Jalu, pembelian paling efektifnya si Klopp hingga bisa bawa Liverpool juara Premier League musim ini siapa gitu? Ya orang pasti melihat Sadio Mane sama Salah ya, pasti ya, karena memang mereka menjadi juru gedor utama. Tapi kalau menurut gua pembelian terbaik Klopp terjadi pada tahun lalu ya, ketika mendatangkan Alisson sama Virgil van Dijk. Menurut gua ini menjadi puzzle yang hilang. Dulu ingat nggak sih 2 musim lalu apa 3 musim lalu yang ada anekdot bahwa Liverpool ini depan Ferrari, belakang Fiat. Oh iya, karena Ingat kan? belakangnya itu masih Ya, maksudnya Lovren gitu. Iya. Lovren, Lovren. blunder nggak jelas gitulah sama siapalah pokoknya Karius kiper Mignolet gitu loh. Karena gue selalu katakan bahwa tim yang juara Liga Inggris harus punya kiper nomor 1 di negaranya. Itu sering gue katain. Coba lu lihat dari tahun pertama Premier League sampai sekarang. Kecuali tim Flower ya. Tim Flower kan kiper kedua. Yang De Gea juga bukan? apa? De Gea juga bukan. De Gea bukan. Terakhir MU juara, kiper utama Spanyol masih Casillas. MU juara 2013 masih Casillas, tapi kan langsung tergeser. Seenggaknya punya level yang bisa bersaing. Ya levelnya nggak sampai level kedua. Kalau Mignolet kan sama Courtois-nya jauh banget kan kualitasnya. iya. Kalau De Gea kan sebenarnya masih menjadi perdebatan. Casillas itu dipertahankan karena memang pilihannya aja, pilihan pelatihnya. Sebenarnya secara kualitas lu bisa bandingin lah 2012. Harusnya sih De Gea yang jadi kiper utama. Dan 2014 terbukti si Spanyol berantakan di Piala Dunia. Iya, Van der Sar kan kita lihat Schmeichel, siapa? Joe Hart, Manchester City, David Seaman. Ya maksud gua Peter Cech. Ya itu, sementara Liverpool kan nggak punya kiper dan kualitas dunia, dan akhirnya ketika Alisson datang, menurut gua ini menjadi pembelian terbaik lah. Bukan setelah Virgil van Dijk. Gue belum menempatkan Alisson ya, baru Virgil van Dijk kedua. Virgil van Dijk memang menarik, tapi kan permasalahan Liverpool yang selalu gue katakan sejak dulu tidak punya kiper yang level 1 di tim nasional, dan akhirnya ketika Alisson datang, nah ini mulai menumbuhkan keyakinan gue untuk tim ini bisa berprestasi. Di episode kemarin sebelumnya gue bilang kayak Van kalau misalnya tim mau juara Liga Inggris tuh lini pertahanannya harus baik gitu. Oh iya, jelas kan. Gue lupa rasio. Ini gue nulis sudah berapa belas tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya, bahwa sebenarnya tim yang juara Liga Inggris itu adalah dengan rasio kebobolan termasuk yang 3 terendah kalau nggak salah ya. Gua cek karena tidak pernah tim yang kebobolan banyak itu bahkan bisa menjadi juara. Menurut gua ya wajar apabila kemudian pertahanan menjadi yang paling diserot, karena penyerang pasti semua banyak lah yang bisa mencetak gol, tapi untuk soal pertahanan ini yang paling penting sih. Makanya kenapa ketika Virgil van Dijk dan Alisson datang ini menjadi 2 pembelian terbaik Klopp, karena ya untuk membenahi sektor yang selama ini selalu menjadi ledekan fans lawan. Ya nggak masalah Liverpool nyetak banyak gol, tapi pasti kebobolan juga kok gitu. Ngomongin transfer ya sebenarnya, yang membuat saya bahkan sebagai supporter United pun kagum gitu dengan Liverpool, itu adalah kemampuan manajemen klubnya sebenarnya. Ya. Titik baliknya sebenarnya ya, menurut Kang Jalu sendiri, Tom Werner. nah iya lebih tepat adalah Klopp masuk atau ketika diakuisisi. Dua-duanya sih itu menjadi menjadi hal yang saling. Kalau suruh milih satu pasti Tom Werner duluan lah. Kenapa Tom Werner dibandingkan Tom Hicks ya? Gue lihat Tom Werner dengan memilih Brendan Rodgers tuh udah benar kan. Brendan Rodgers menjadi rising coach lah pada saat itu, yang terbukti pada musim 2013-14 bisa menjalankan Liverpool hingga peringkat kedua ya, kecuali yang insiden kepleset itu kan. Nah tapi di situ kemudian juga terbukti bahwa Liverpool tidak kuat mendapatkan tekanan dari luar, yaitu Barcelona sama Real Madrid lah yang jadi masalah Liverpool adalah tim-tim di luar Inggris. Ketika Liverpool belum sukses ya Luis Suarez wajar dong tergoda, ya kan? Ya pindah itu menjadi jeblok. Ya kemudian ketika Liverpool sukses kemudian mendatangkan Klopp itu menurut gue sih pelatih yang sulit untuk dicela oleh musuh sekalipun. Iya, gue setuju itu. Ya kan? Yeah. Ya sulit untuk dicela untuk musuh. Ya karena interpersonalnya dia, sikapnya dia, gaya bermainnya dia, dan menurut gue sih Klopp nggak mungkin hadir ke Liverpool jika bukan
Werner, ya kita tahu lah Werner punya pengalaman mengubah Boston Red Sox yang nggak pernah juara berapa dekade menjadi kampion kan di Major League Basketball kan? Baseball kok basketball sih. Di World Series. Saya lupa juga tahun berapa. Ya jadi ya kalau bilang Klopp sama pemiliknya ya lebih berpengaruh pemiliknya itu ya. Iya. Yang gue amazed tuh maksudnya adalah kebijakan transfer mereka di belakang kan, maksudnya ketika baru diakuisisi gitu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merekrut si Daniel Comolli dari Spurs. Ya, Transfer gurunya gitu. Ya sempat kan, tapi kan gagal kan. Yang itu kan di era Brendan Rodgers kan. Tapi dia pernah datengin Suarez. Apa? Datengin Suarez. Datengin Suarez, tapi yang sosial juga yang ngejual juga kan. Dan walaupun setelah itu diteruskan, baru nih penerusnya ini si Michael Edwards ini nih yang benar-benar waduh. Itu kapan gitu MU punya kayak gitu lagi. Kan punya Edward juga kan. Woodward kan. Woodward gitu kan. Edward juga. Disingkatnya Edward kan. Woodward disingkat Edward. KW yang di Manchester tuh. Iya, makanya kenapa gue udah cerita kayak soal yang dia beli pemain gitu. Menurut gue itu revolusioner karena nggak lagi cuman lihat bahwa ini pemain jago bisa punya selling dari brandnya, tapi lebih daripada itu kayak misalnya ketika dia beli Salah. Katanya dia beli Salah karena dia meneliti dulu tuh Salah tuh cara mainnya gimana, sering lebar kemana, misalnya operannya cenderungnya bagaimana, tekukannya segala macam. Dan dia menyatakan bahwa Salah itu bukannya gagal di Chelsea, tapi memang tidak dieksploitasi dengan tidak dieksplos dengan baik ya. Hal-hal yang sama juga ketika dia beli Firmino. Menurut keputusan membeli Firmino adalah karena menurut si Edwards, ini kalau pemain kayak Firmino dipasangin sama kayak Salah cocok, dan kejadian gitu di lapangan kita lihat sendiri hasilnya. Ya sebenarnya Firmino ini ya gue udah lihat dari dia ketika di Hoffenheim ya, ketika ya waktu itu di Liga Jerman memang apa namanya, kalau lu main FM mungkin posisinya adalah AMFC kan dia. AMFC itu zaman kapan? Kayaknya zaman sekarang. Ya pokoknya lu posisi nomor 10 lah. Ya. Tapi dia bisa juga sebagai striker kan, ketika awal-awal datang dia sebagai nomor 9 kan. Iya, betul. Kemudian ketika Mane muncul, dia mulai melupakan egonya sebagai pemain. Tapi karena dia punya kapasitas sebagai pemecah di lini depan, dan menurut gue memang cocok sih Firmino, Salah, Mane itu. Nah, tapi kan jadi permasalahan Liverpool selanjutnya adalah trio Firmansyah ini kan tidak punya pelapis yang pas. Ya, oke lah Sturridge pernah, tapi kan akhirnya dilepas juga ke Turki. Kemudian Divock Origi, tapi ya Divock Origi ya ketika kejadian tahun lalu lawan di Liga Champions mah itu memang ada unsur keberuntungan lah ya. Gua maksudnya ketika yang lain cedera, tapi Liverpool ini butuh setidaknya 2 pemain pelapis yang sepadan atau enggak sih untuk bisa ketika kehilangan di antara 2 dari 3 trio Firmansyah ini kan selama ini kita selalu dihadapkan adalah kehilangannya Salah doang atau Mane doang. Ya kita kesampingkan yang semifinal Liga Champions ya. Nah, tapi kan ketika mereka hilang 2, nasibnya akan seperti apa? Ini yang belum bisa ketahuan sih. Nah, makanya Liverpool itu menurut gua kalau mau tetap konsisten menjadi juara harus membeli pemain yang punya kapabilitas yang pas di depan sama di belakang. Jadi gue penasaran Kang. Semenjak Klopp datang nih awal sampai kemarin, sebenarnya apa sih yang paling menonjol dilakukan Klopp di Liverpool hingga bisa ya dari musim pertama, kedua, ketiga, keempat, klimaksnya nih di musim ini nih gitu. Saya nambahin si Rip ya. Kalau gue lihat Ki, jadi yang menurut gue lebih spesial itu adalah ketika Klopp datang, ekspektasi orang adalah Liverpool akan menjadi klub yang atraktif. Atraktifnya dari mana basisnya? Permainan kan. Permainan dari gegen pressing yang diterapkan ya, heavy meta football kan. Tapi kalau dilihat lama-kelamaan, Klopp itu nggak memang di Liverpool dia membuat tim sendiri yang memang tidak mungkin taktiknya tidak serevolusional di Dortmund, tiki-takanya Barca dulu, tapi sangat cocok diaplikasikan dalam segala situasi. Buktinya kalau dulu sebelum ada Robertson sama Arnold, dia mana mungkin main long pass. Iya, enggak ya, jadi ini sebenarnya kan ya Klopp ini istilahnya juga bukan berevolusi ya. Ya maksudnya bertransformasi juga ketika pertama datang. Memang dia kan menghadirkan tadi ya Evan bilang hope kan, harapan. Harapan itu adalah dengan ketika menunjukkan permainan yang atraktif. Tapi kan Liverpool pada saat itu jadi tidak stabil kan sebenarnya. Ya yang permasalahan di belakang itu yang gue bilang tadi. Lambat laun dia mulai perbaiki
satu persatu. Ya kalau bisa dikatakan ya kalau lu ya nggak tahu ya. Kalau gue sebagai fans Liverpool masih melihat Liverpool lebih atraktif musim lalu dibandingkan musim ini. Oh iya. Iya, Jadi lebih menurun gitu atau bukan menurun, tapi sekarang Liverpool yang sekarang ini lebih bisa memainkan tempo. oh ya ya. Tahun lalu kan semua apa-apa dihajar, akhirnya mereka kehabisan bensin di bulan Februari kan. Mm-mm. Sekarang kan mereka stabil gitu. Menang cuma tipis 1-0. Ya bisa dikatakan beberapa laga Liverpool itu dilalui dengan ugly win kan. Nah, itu kan sebenarnya yang memang jarang kita tampak ketika era Klopp. Mereka harus tampil impresif, menang banyak, sangat mendominasi. Ya kejadian ketika kalah melawan Burnley 2 musim lalu itu kan nggak ada lagi. Sekarang lawan Watford memang ya udahlah Watfordnya juga bermain penuh semangat. Tapi ketika kejadian melawan Burnley ketika mereka bisa menguasai 68% possession tapi kalah 2-1 itu kan nggak kejadian lagi di musim ini. Dan ngomongin Klopp ya Ki, yang salah satu hal yang paling juga menurut gue berkesan buat gue lah gitu, adalah kemampuan dia memotivasi pemainnya kedekatan dengan pemainnya gitu. Terutama soal yang lo nggak boleh megang logo This is Anfield sebelum dapet trofi. Itu menurut gue doktrin yang keren gitu. Yang dia nggak boleh megang This is Anfield pemainnya sebelum dapat trofi. Itu sama kayak gue juga kalau di lapangan. Jadi kalau gue dulu Megang kan apaan? megang tim gue. Kalau megang tim SMA kuliah tuh, jadi kalau ada lawan jatuh tuh ya nggak boleh minta maaf. Malah dikatain goblok. Enggak, lo kan abis pertandingan pasti minta maaf. Oh, iya. Ya buat apa lo lakuin? Itu untuk membangun mentalitas sih sebenarnya. Nggak pegang Anfield ya supaya lu sebenarnya belum layak gitu. Lu harus membuktikan diri lu layak dulu untuk memegang di sisa Anfield ketika sudah memberikan prestasi kan. Itu sebenarnya sih. Ya, maksudnya main gamesnya itu loh yang Kan genius emang main lah. game tiap hari juga. Ya ampun. Main setiap pertandingan. hal di luar strateginya lah gitu Ya kan. ampun. Kalau lihat Liverpool sekarang udah juara gitu. Kira-kira di musim selanjutnya bisa konsisten gak nih Kang? Ini yang jadi persoalan gua, bahwa musuh Liverpool bukan City, bukan Manchester United, bukan Arsenal, bukan Chelsea, tapi Barcelona sama Real Madrid tadi yang saya katakan. Sebagai seberapa kuat Liverpool mempertahankan skuad yang ada sekarang. Oke lah, Alisson bisa, tapi kan Virgil van Dijk, Mane sama Salah ini juga ada potensi dibeli oleh klub dua raksasa Spanyol itulah istilahnya kan. Nah, kalau Liverpool bisa mempertahankan komposisi yang sekarang plus mendatangkan pemain yang pas, dua posisi fullback, satu kiper yang pelapis yang sepadan, sama satu pemain depan untuk menjadi pelapis tambahan trio Firmansyah dan Origi, menurut gua Liverpool bisa bersaing lagi untuk musim depan. Gua nggak tahu ya kalau karena persaingan kalau dari Liverpool bukan hanya melibatkan sebuah tim tapi kompetisi secara keseluruhan. Menurut gua sih Liverpool bisa konsisten untuk 2-3 tahun mendatang lagi. Cuman yang tadi selain permasalahan ada Real Madrid dan Barcelona, Klopp ini bagaimana sebenarnya? Apakah dia kan sebenarnya Klopp ketika gagal di bukan musim terakhir ya, di 2012-2013 lah sukses mengantarkan Dortmund 2 kali menjadi juara Liga Jerman adalah karena pemainnya digerogotin kan, Lewandowski ke Bayern. Nah sekarang ini yang harus yang harus dipertahankan oleh Klopp dan juga Liverpool, jangan sampai pemain-pemain pentingnya pergi. Justru mereka harus mendatangkan pemain lagi untuk melapisi Robertson, Trent Alexander-Arnold, satu penyerang dan satu kiper. Itu sih menurut gua. Tapi sebenarnya memang jarang sekali loh klub Inggris yang benar-benar kita tahu lah bagaimana trennya Premier League gitu. Dominasinya MU maksimal cuma 3 kali. Nggak pernah gitu misalnya kayak Juve sekarang atau Bayern gitu. Atau bahkan Barca juga kayaknya lebih terasa mendominasi gitu ya. City aja kan cuma bisa 2 kali beruntun kan. MU pun maksudnya seandainya pun dia ketika itu 3 kali, berapa musim sih yang dia dapat double winner kayaknya hampir. Double winner pun paling Piala Liga bukan Piala FA. Sedangkan kalau Barca bisa sampai Copa del Rey juga diambil sama dia gitu. Dan kita ngelihat sejarah Liverpool yang dia kan besar karena ya memang karena sejarah gitu, mau harus diakui kan. Tentu diharapkan dong bahwa bisa nggak nih ngebangun dinasti yang benar-benar dinasti yang kita ngeliat misal kayak inilah kayak Madrid di Liga Champions yang lalu yang dia juara 3 kali berturut. Memang kan ikoniknya si Madrid ini ya Liga Champions. Liverpool otomatis harusnya Liga Inggris. Iya, kalau gue sih iya dinasti itu mungkin terjadi di liga dengan tingkat persaingan yang lebih rendah. Ya Juventus. Ya kita nggak ngelihat lagi
Magnificent Seven seperti tahun 90-an kan. Di Spanyol pun paling cuma 2+1. Satu tuh Atletico Madrid, tapi kan itu dikatakan +1 bukan menjadi 3 kan. Nah, di Inggris ini kan setiap tim punya potensi sebenarnya. Ya the Big Six, sekarang walaupun the Big Six lah. Dan menurut gua sih yang patut diwaspadai juga adalah satu, Chelsea ini musim depan udah boleh transfer lagi loh. Bangun tim lagi nih. Lu lihat Lampard sekarang udah seperti ini. Maksudnya dalam artian ya kita lupakanlah anomali musim kedua pelatih yang biasanya di Chelsea ya, dalam artian Di Matteo segala macam yang musim keduanya biasanya tidak terlalu bagus, tapi seenggaknya Lampard udah membuktikan bahwa sebagai pelatih muda dia bisa membawa Chelsea sampai bersaing di posisi memperebutkan zona Liga Champions dengan pemain yang bisa dikatakan pas-pasan karena tidak belanja. Ini luar biasa. Manchester United ketika Bruno Fernandes masuk, menurut gua ini mengubah permainan, dalam artian mengubah persaingan juga, mereka tampil lebih atraktif. Ya City nggak usah dibahas lah, pasti akan terus menjadi pesaing kan. Satu lagi adalah Arsenal. Arsenal ini coba deh kalau gue lihat ya dari semenjak Arteta memegang, gue selalu melihat bahwa beberapa pemain justru menunjukkan potensi terbaiknya. Mustafi contohnya, ketika di Unai Emery kan fans Arsenal paling kesel sama Mustafi, blunder melulu, salah ini. Tapi ketika di bawah Arteta, terutama setelah pandemi, ketika Liga mulai kembali, kapan sih kita melihat Mustafi main jelek? Nah menurut gue sih ya ini akan mengapa saya katakan Liverpool bisa membangun dinasti secara tim, tapi belum tentu dinasti secara kesuksesan. Karena ada tim-tim lain yang menurut gue juga ingin mendongkel, selalu ingin bersaing ketat di Liga Inggris, itu sih. Berarti kalau bisa dibilang musim depan 4 tim yang tadi Kang Jalu itu bisa dibilang pesaing paling utama. Iya, karena saya ya nggak yakin sama Tottenham doang sih. Ya Mourinho mungkin bisa menjadi kuda hitam, membawa Tottenham jadi kuda hitam. Yeah. Tapi ya sebatas itu. Untuk persaingan menjadi gelar juara sih menurut gue masih jauh sih Tottenham. Tapi dari 3 tim ini mungkin Chelsea, ya City akan menjadi persaingan kuat. Kemudian di bawahnya adalah ya Chelsea sama Manchester United dan Arsenal. Itu sih. Leicester masih belum punya ini ya. Iya, Leicester sekarang coba lihat ya, kemarin di Piala FA lawan Chelsea aja udah kelihatan habisnya kan dalam tanda petik. Kan kalah 1-0 itu. Chelsea. Ya mereka beruntung doang si Kasper Schmeichel main lumayan. Iya. Naik sih. MU gimana Van musim depan nih? Ya. MU sih bisa menurut gua. Yakin. Iya. Kita percaya sama Ole. Karena kan terakhir ini 14 pertandingan gak terkalahkan nih. Iya, maksudnya gini ya, pasti ada kena kesandungnya juga ya. Tapi maksud gua Ole mungkin belum selevel pelatih yang bisa menciptakan tren taktik baru lah ya. Seperti Guardiola, seperti Klopp, seperti Mourinho. Tapi Ole ini kan amat terbantu dengan statusnya bisa ya legenda juga mungkin. Maksud statusnya mantan pemain Manchester United. Dia tahu dia mendapatkan respect dari pemainnya, itu menurut gue udah cukup. Ya sekarang contoh lah mengapa Ole bisa dikatakan cukup untuk membawa MU menapak naik, ya karena dia punya status itu. Sekarang sebagai perbandingan deh, kita keluar dulu dari Liga Inggris ya. Contoh Setien deh. Setien sebenarnya kan lumayan ketika dia menerapkan secara permainan dibandingkan Valverde jauh lebih baik lah ya Barcelona di bawah Setien. Tapi kan dia tidak bisa menguasai ruang ganti. Ya Messi aja sampai ribut gitu kan asistennya. Sekarang Madrid tuh sebenarnya mainnya juga nggak konsisten ketika setelah pandemik ya. Tapi mereka selalu bisa meraih kemenangan karena apa? Karena ada faktor Zidane yang mendapatkan respect dari pemain. Nah menurut gua modal Ole itu dari situ dia bisa mengembangkan selanjutnya ya perkara taktik itu pasti akan mengikuti. Tapi setidaknya Ole sudah punya modal dasar, dia bisa menguasai ruang ganti. Itu menjadi penting untuk melatih tim besar sih menurut gua. Memang setelah kedatangan Bruno tuh ada sense yang lebih positif sih. Walaupun sebelumnya menurut gue MU tuh flop tuh karena ya memang Pogba cedera, terus Rashford juga cedera gitu. Bruno masuk, ini si berdua ini merasa kayak kehilangan mereka berdua tuh nggak begitu berasa lagi. Berarti kan terus ketika mereka tampil semua, bayangannya adalah ini tim kalau kita tambahin lagi sama pemain-pemain beberapa yang berkualitas bagus gitu ya, untuk gantiin Lingard lah, untuk gantiin Pereira lah, bisa jadi gitu. Iya, coba sekarang ya kan yang menjadi selalu menanti Paul Pogba, Bruno ini kalau main bareng ternyata kan udah bisa kan, maksud dalam artian. Tapi kan Pogba sini kalau lo lihat udah agak kegemukan dikit ya.
Tapi maksudnya ya enggak, lu lihat deh. Perhatian banget deh. Yeah. Emang agak Lu lihat gemuk kan? agak gemuk. Lu De Gea aja agak gemuk Iya, kan? bener. De Gea aja. Ya maksud gua kalau ya lu bayangin lah Pogba, Fernandes ketika mereka dalam kondisi fit 100%. Ya ini ya tinggal pintar-pintar Ole sih sebenarnya dalam meracik strategi, karena kalau misalnya Bruno Fernandes sama Pogba main berarti kan mainnya ofensif. Ini bahaya ketika melawan tim yang melakukan serangan balik cepat. Ya tinggal bagaimana Ole. Nah, makanya gue bilang Ole sudah punya modal dasar, dia punya pemain bagus, dia bisa menguasai ruang ganti, tinggal kematangan strategi dia yang harus diuji sih itu. Nah, ini berhubung juaranya udah ketahuan gitu, udah ketahuan cepat banget. Kang Jalu prediksi yang lolos Liga Champion? Ini yang menarik sih sebenarnya. MU tuh masih ada lawan Brighton kan? Brighton susah loh itu. MU masih lawan Brighton loh. Sejujurnya gue setiap MU mau main tuh gue udah nggak pede dulu. Jadi kalau dia kalah, oh ya udah kalah. Ya itu sama kayak fans Liverpool beberapa tahun lalu lah ya. Nah enggak, maksud gue Arsenal tuh diuntungin loh kalau menurut gue. Mereka masih melawan Liverpool yang sudah statusnya udah juara Liga Inggris, yang udah nggak nyari apa-apa gitu, mungkin bisa mencoba Kong kali kong. Bukan kong kali kong dalam artian menyamakan ini loh, ada kan masih ada rekor yang bisa dikejar ya. Arteta salaman sama klub ada amplop ya. Bukan masih apa namanya kan kalau medali Premier League tuh harus setiap pemain minimal tampil 10 kali ya kalau nggak salah ya. Oh, untuk Premier League. Iya, untuk dapat medalinya kan. Ya kan masih ada Shaqiri aja baru 6 atau siapa ya. Ini mungkin Liverpool Klopp akan melakukan sejumlah rotasi sama perubahan formasi yang untuk supaya dia tahu untuk analisis musim depan. Arsenal masih diuntungkan dengan kondisi jadwal yang lebih menarik. Tapi menurut gue sih posisi yang Leicester juga mungkin menurut gue masih aman lah di zona Liga Champion. Tinggal Chelsea sama MU-nya sih ini. Leicester cuma beda 1 poin loh sama Chelsea. Apa? Oh iya kan maksud gue Leicester menurut gue masih bisa stabil di posisi keempat. Ketiga mungkin susah. Tapi ya menurut gue MU susah lah ya. Gak usah Liga Champion ya. Biar dia fokus gitu. MU fokus biar ngejar Premier League musim depan. Bisa aja di 4 besar, di 5 besarnya ya. 4 besar kan karena City udah gak kehitung ya. Dia kena ban, jadi Liverpool. Yakin kena ban kan nggak mungkin gue yakin. Nggak mungkin. Gue setuju sama kan, nggak mungkin Van. Nggak mungkin Van, serius. Lu mungkin loh. It's about money man. Serius loh. Lu ya cobalah contoh Chelsea ya atau nggak Barcelona. Mereka kena sanksi transfer berapa sih? Cuma 1 kali doang kan? Iya, harusnya 2 kan. Harusnya 2. It's all about money Van. Gue berharap tuh kayak Liverpool, Leicester, Chelsea, Wolves. Nggak, ya gitu. MU melalui jalur Europa League. Nah itu masih mungkin lah ya MU jalur Europa League ya. Maksud gua ya tapi Arsenal bisa menapak naik. Cuman untuk bersaing ke posisi 4 besar nggak mungkin. Jadi 3 tim itu Chelsea, Leicester sama MU doang untuk mengisi posisi terakhir di zona Liga Champion. Ya akan menarik kalau MU juara peringkat kelima dan kemudian juara Liga Eropa ya. Nah sebenarnya ada satu lagi pertanyaan soal Liverpool nih Kang. Tadi kan ngebahasnya soal bagaimana pemain-pemain yang bintang itu bakal pergi. Tapi tadi gue inget pas si Kang Jalu ngomong Shaqiri. Pemain-pemain yang lapisannya ini sebenarnya ada kemungkinan besar bakal pindah juga loh karena jarang dimainin. Iya ada kemungkinan besar. Makanya justru menurut saya itu PR yang lebih berat buat Klopp. Iya paham. Maksud gua ya kayak Naby Keita segala macam itu kalau lu lihat catatannya mereka udah di atas, udah 2 digit udah bisa mendapatkan ya Lovren aja udah main 15 kali gitu di Premier League kan. Sebenarnya di antara semua pemain pelapis yang levelnya senior hanya Shaqiri yang masih 6 atau 7 kali main dan tapi ya itu Liverpool masih butuh 5 pemain tambahan untuk bersaing lagi musim depan. 5 pemain tambahan. Ya kalau Shaqiri pergi pun menurut gua nggak ada masalah kan, dalam artian ya posisinya ya dia nggak jelas juga kan mau sebagai gelandang atau masih ada siapa Oxlade-Chamberlain juga gitu untuk posisi yang bisa dimainkan di posisi pemain sayap. Tapi itu belum cukup menurut gua untuk kembali membangun dinasti bahwa Liverpool bisa terus bersaing di posisi 2 besar. Kalau dari gua kan ya bisa bilang kita ini udah zaman sepak bola modern lah, gitu kan. Nah Liverpool itu kalau misalnya menurut Kang Jalu termasuk klub atau tim yang udah kesebut klub modern dengan cara banyak transfernya yang mereka lakukan, cara bermainnya. Nah kalau misalnya dibanding sama tim-tim lain, pesaing-pesaing lain, apakah cara mereka tuh sebenarnya udah modern juga atau enggak sih? Modern dalam arti kalau dari segi bisnis sih harusnya
Ya kita tahulah pengusaha asal Amerika yang selalu mengedepankan bisnis. Ya kalau lu lihat Liverpool selama era Klopp plus minusnya transfer tuh untung loh kalau nggak salah. Kalaupun kerugian nggak sampai 50 juta pound sterling. Dan menurut gue ini udah bagus. Terus dari sisi profesional lain adalah Klopp ini kan selalu, ya nggak tahu Klopp nggak tahu Liverpoolnya. Ini kan selalu ajaib ketika menunjuk staff ya. Salah satunya kan siapa yang orang Denmark tuh yang pelatih lemparan ke dalam. Oh iya ada. Oh iya. Ya, Thomas Gronemark atau siapa, gue lupa namanya. Dan menurut gue ini kan sebuah revolusi baru bahwa seorang pelatih dengan hanya spesialisasi melakukan lemparan ke dalam mendapatkan apresiasi yang demikian tinggi. Perhatian khusus. Betul, perhatian khusus. Ya kita tahu dulu lemparan ke dalam yang jago siapa sih, Gary Neville sama Rory Delap kan. Nah ini supaya ada pelatih yang memang kerjanya cuma khusus melatih lemparan ke dalam. Ini kan menurut gue luar biasa dalam artian semua detail ya Amerika banget lah, semua detail tuh ada pelatihnya. Di Amerika kan ada pelatih yang khusus scouting doang, ada yang khusus rebound doang, atau di NBA ya contohnya. Dan menurut gue nih Liverpool dan adanya pelatih lemparan ke dalamnya menurut gue sih udah bisa dikatakan klub profesional dalam artian semua aspek diperhatikan lah. Entah kenapa gue jadi sayang loh kalau misalnya Liverpool nggak bikin dinasti, karena pelajaran yang bisa diambil dari bagaimana Liverpool membangun tim selama 30 tahun itu legendaris sih. Enggak, tapi kan kalau lu lihat juga Liverpool sebenarnya kita nggak bilang tahun 60-70 ya. Di tahun 80-an aja Liverpool itu kan kalau juara selang-seling kan sebenarnya. 88 juara, 89 Arsenal, baru 90 Liverpool. Terus ada Everton juga yang mengganggu persaingan mereka. Menurut gue sih ya, tapi kan Liverpool selalu ada dalam posisi 3 besar. Ya menurut gue dinasti ini yang mungkin bisa tercipta, bukan berarti Liverpool otomatis juara terus ya, harus juara terus, tapi setidaknya bagaimana Liverpool selalu konsisten di posisi race title. Selama ini kan konsistensi itu nggak ada. Ketika sudah meraih posisi kedua kemudian mereka tercecer. Setelah menjadi bisa bersaing dengan itu kemudian tercecer. Nah ini yang harus di PR Klopp. 2 musim ini udah membuktikan bahwa Klopp bisa menempatkan Liverpool dalam title race hingga akhir musim. Nah ini harus bisa diteruskan sih menurut gua. Dinasti ini yang sebenarnya dikatakan dinasti dinasti secara tim ya, bukan secara gelar. Ini yang harus diteruskan karena kita nggak bisa mungkiri bahwa sejauh ini Manchester City lah tim terbaik di Premier League secara komposisi pemain itu sih. Gue rasa cukup kita bahas Liverpool. Kang, ada nggak kira-kira, karena Kang kan udah pengalaman ya 30 tahun gitu puasa gelar. Berharap terus tiba-tiba kepleset, berharap terus nggak jadi, aduh sedih gitu. Ada nggak pesan buat supporter klub lain gitu yang lagi puasa panjang juga nih? Kayak Arsenal kan 13 tahun tuh. Ya, gitu. Arsenal tuh berapa sih rekor terlama 24 ya? MU tuh berapa? 41 ya rekor terlamanya. Enggak tahu yang pasti. Ya MU bukan ya era dulu lah, era dulu 41 ke era sebelum versi itu 27 kalau nggak salah. Ya mendukung mendukung sepak bola itu harus dengan hati. Asik. Itu aja. Dalam artian lu menang kalah bukan menjadi tujuan lu sebagai seorang supporter sepak bola, tapi merasakan kedekatan dengan tim, maksudnya dalam artian walaupun jauh ya, memberikan dukungan. Gelar itu menjadi bonus lah menurut gua. Berlaku juga untuk timnas. Apa? Berlaku juga untuk timnas. Ya kalau lu nggak cinta timnas mah lu berapa 29 tahun depan juara berarti, ya kan? Ya kan kalau orang kan nyambilnya setahun ini ya. AFF amin gitu. Enggak lah, tahun depan biar pas 30 tahun sama kayak Liverpool SEA Games lagi. Enggak maksud gua mendukung lah. Jadi eksistensi lu sebagai fans itu bukan dinilai ketika tim lu juara. Tuh dengerin. Tapi ketika sepanjang lu memberikan dukungan, ada emosi yang bermain ketika tim bertanding, ya itu menurut gua sih. Nah, jadi lu nggak masalah lah. Ya gua kembali lagi, lu nggak masalah lu mau supporter Newcastle mana, karena kan yang lu lihat itu dari memberikan dukungan adalah lu bisa menyalurkan energi lu ke mereka gitu loh. Bukan kalau gelar juara ya gua katakan itu bonus gitu. Menarik banget ya, Man. Ya nggak, Van? Gue nanya lu deh.
Bener nggak? Bonus nggak gelar juara menurut gua? Ya itu kan sekarang kan cuma buat modal ceng-cengan doang gelar juara kan. Tapi saya udah mulai Apa namanya? Eksistensi apa ekstra bla bla saya tuh udah mulai nggak tahan gitu. Kayak ini MU tuh kayak saya beberapa kali tuh ngebayangin anjir rasanya kalau MU lihat MU juara tuh kayak seneng banget. Udah sampai berhalusinasi. Yuk kalau mau lihat MU juara paling cepat 2025. Ini gue mau ngomong dari tadi sebenarnya. Jadi sabar-sabar aja Van, 2025 baru 2025 juara. berarti. Kan itu aman kan cuma 12 Ya, tahun. proyeksinya pas lah ya. Berarti Solskjaer mulai lagi dapat tekanan gede tuh, ini udah lama keluar duit banyak apa juara-juara. Tapi Liverpoolnya udah gitu. Liverpoolnya udah 23 gitu ya. Enggak apa-apa nanti kesalip lagi. Tenang aja. Oke, cukup Van. Nggak kerasa udah berapa menit? Hampir 1 jam nih. Kita ngomongin Liverpool. Baru kali ini gue ngomongin Liverpool panjang, Van. Ya, terima kasih Kang Jalu. Sama-sama Ki, sama-sama Van ya namanya ya. Buset. Simon. Kang Jalo kenal saya duluan dibanding kenal Rifki. Tapi kan panggilan lu kalau di sini gue takut salah nyebut sama panggilan lama. Ya. Gak boleh ntar dianggap dicap sesuatu. Iya. Karena gue tuh spesialisasi gue tuh sebagai bukan wartawan, sebagai personal adalah karakter assassination. Hati-hati kalian yang ngefans sama Kang Jalu pas ketemu langsung dicap ini, dicap itu. Wah, siap-siap aja. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kang Jalu di episode lain. Ya sama buat supporter-supporter lain mohon bersabar aja ya. Ingat Al-Baqarah lah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, itu tadi episode kita ngebahas Liverpool. Berarti Liverpool berhak untuk jemawa ya, Kang Jalu? Jangan dulu. Jemawa itu lebih dekat ke celaka sih. Udah biarin aja kan. Aja. Keep calm and be Ya udah champion. gak apa-apa judulnya itu biar celaka. Keep calm and be a champion. Judulnya itu biar cepet-cepet celaka udah. Ya, jangan lupa meskipun Liverpool udah juara, tapi kita masih bisa menyaksikan pertandingan Liga Inggris yang masih menyisakan 8 pekan. Masih ada keseruan perebutan Liga Champion. Terus sama degradasi juga. Jangan lupa langganan Mola TV. Cuman Yang iklan dia. mulai 25.000 doang udah bisa nonton sampai akhir musim ya. Yang Kang enak Jalu yang langganan 50, nggak? gue yang 50.000. Asik. Yang sama buat di desktop. Desktop. Itu ya. Aplikasinya juga download gratis di App Store sama Google Play Store. Gak ribet. Ya, itu aja. Oke, terima kasih sekali Kang Jalu. Sama-sama Ki, sama-sama Advance. Van, sampai lagi ketemu Ya minggu depan. minggu depan.